Yaman Timeno. Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Arab Mesir Jumat malam sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Presiden Prabowo diagendakan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi Sabtu pagi. Dalam pertemuan nanti, kedua kepala negara akan membahas penyelesaian konflik Timur Tengah, khususnya Palestina. Presiden Prabowo bersama rombongan mendarat di Bandara Internasional Kairo, Mesir usai bertolak dari Turki. Didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo disambut antusias warga Indonesia yang tinggal di Mesir. Dalam kunjungannya di Mesir, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Mesir pada Sabtu pagi pukul 10.30 waktu Mesir. Sementara itu, Presiden Prabowo hari ini melakukan pertemuan 4 mata dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Mesir. Penyelesaian konflik Palestina di Gaza akan menjadi topik utama kedua kepala negara. Setelah berdiskusi, kedua presiden akan menandatangani deklarasi bersama kemitraan RI dan pemerintah Mesir. Usai pertemuan, Presiden Prabowo akan bertolak menuju Qatar. Lawatan ini merupakan rangkaian kunjungan kenegaraan presiden kelima negara di kawasan Timur Tengah. Kedua pemimpin akan melakukan pertemuan tete-a-tete. Bapak Presiden Prabowo akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Presiden el-Sisi terkait dengan geopolitik di kawasan, tentang Gaza, dan juga tentang beberapa isu strategis lainnya. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, sudah ada jurnalis Kompas TV Yohan Bagja di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Mesir. Yohan, selamat petang waktu Indonesia. Apa agenda Presiden di Mesir sejauh ini? Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Mesir. Presiden tiba sekitar pukul 11 pagi waktu Kairo, disambut secara langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Nantinya kedua kepala negara akan dijadwalkan melakukan pertemuan tete-a-tete. Hal ini dijelaskan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Yusuf Permana bahwa Presiden Prabowo akan berdiskusi dan juga berkonsultasi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi terkait dengan isu geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik di kawasan Gaza, Palestina. Seperti kita ketahui, Mesir merupakan negara yang selalu membantu pemerintah Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik Gaza di Palestina. Indonesia dan Mesir memiliki pandangan yang sama bahwa konflik di Palestina perlu segera diselesaikan. Itu adalah poin-poin utama yang akan dibahas dalam pertemuan 4 mata antara Presiden Indonesia dan juga Presiden Mesir siang hari ini. Presiden nantinya juga akan menandatangani kesepakatan bersama di bidang strategis di antara kedua negara. Indonesia dan Mesir, seperti kita ketahui, sudah bermitra, menjalankan hubungan diplomatik selama 78 tahun. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menekankan akan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, di berbagai sektor bersama dengan pemerintah Mesir. Itu poin utama yang akan dibahas Presiden Prabowo Subianto siang hari ini dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Cindy. Penyelesaian konflik di Palestina jadi poin utama. Kalau tadi soal kerjasama antara kedua negara, sektornya yang akan dibahas di mana saja, Yohan? Terkait sektornya, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi
akan membahas terkait sektor pertahanan, investasi, dan juga sektor perdagangan. Sebelumnya, ini merupakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Mesir yang kedua kali. Sebelumnya pada Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan perdananya ke Mesir, dan di kesempatan kali itu Presiden menyatakan keinginan pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di zona ekonomi terusan Suez. Nantinya kawasan ini akan memberikan dampak positif terhadap pasar ekspor komoditas Indonesia, yang mana kita ketahui pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan pajak walaupun sudah dipending selama 90 hari, tapi diterapkan terhadap Indonesia 32%, dan jika ini resmi diterapkan, maka pasar Indonesia, permintaan pasar terhadap pasar ekspor Amerika Serikat akan berkurang. Nah, ini bisa menjadi solusi di bidang ekonomi antara pemerintah Indonesia dan juga Mesir jika secara resmi Indonesia berinvestasi di kawasan zona ekonomi terusan Suez. Cindy. Jurnalis Kompas TV Yohan Bagja melaporkan langsung dari Kairo, Mesir. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sehari sebelum bertolak ke Mesir, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan ketua dan anggota parlemen di ruang plenary Gedung Parlemen Turki. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak negara menyerukan demokrasi hingga hak asasi manusia. Namun banyak negara diam saat melihat kekejaman di Gaza, Palestina. Prabowo memandang Turki memiliki sikap yang tegas untuk membela rakyat Palestina. Prabowo menegaskan Indonesia selalu bersama Turki membela Palestina. Indonesia juga siap menunjukkan kebenaran tentang kondisi Palestina kepada dunia. Saya merasa kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian. Rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia diakui Presiden belum final. Prabowo mengaku baru akan berkonsultasi dengan pemerintah Palestina. Ketika disinggung soal evakuasi yang dimaknai merelokasi seperti niatan Israel dan Amerika Serikat, Prabowo tegas membantah. Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu. Itu bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Oh tidak. Ya. Pak, rencananya kapan untuk Pak? Membantu. Ya ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, gimana cara nanti pelaksananya. Ya. Pilihan Prabowo membantu warga Gaza yang terluka dengan cara mengevakuasi ke Indonesia oleh pengamat dinilai tak sejalan dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia dengan pendekatan sisi kemanusiaan. Kaitan antara membawa orang ke Indonesia dengan kita menciptakan perdamaian itu yang missing Pak Daniel. Itu yang nggak kelihatan. Karena kalau
kita bahas soal hukum humaniter, kita mau pakai pendekatan humanitarian gitu ya, maka kita bawa orang-orang itu kemari. Harusnya kita kontekstual juga bahwa hukum humanitarian itu yang paling penting adalah pemulihan hak para korban. Hak pemulihan itu apa? Akses hukum. Kemudian mereka juga bisa dipulihkan bukan sekedar badannya, fisiknya, tetapi hak-hak mereka sebagai warga negara. Sebelumnya, kala masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo sempat bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di sela-sela KTT di Amman, Yordania pada 11 Juni 2024. Kala itu, Mahmud Abbas menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia terhadap Palestina yang telah digaungkan melalui Prabowo. Ia pun menganggap Prabowo sebagai saudaranya. Tim Liputan Kompas TV. Tetap bersama kami, Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Tifal Solesa. Di Partai Keadilan Sejahtera angkat bicara soal sejumlah menteri Kabinet Presiden Prabowo yang soan ke kediaman Jokowi. PKS mengingatkan soal matahari kembar. Diskusinya hadir sebentar lagi.